TL, BSI, TSI, MILT. Kalau TB, janganlah ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya, benar tidak? TB di situ. Benar? Saya di sini Pak, saya di gini loh, Iya. Bang Loding ya. Nah, kalau Hmm. misalkan Bang Loding mau minta di internet ya, sedangkan di kitab ini kan Alkitab saya. Dan ini Iya, makanya itu, Alkitab. Ca. Makanya tadi Nah, saya bilang kan sama saya Ica, nggak di ini sini kan saya saya baca ambil, ini dulu. kan dari LII. Iya, sabar. Ini kan dari LII. Keluaran 20 nomor 3. Kan ada versi nih. Nah, kenapa janganlah ada padamu ilah-ilah lain mentok sampai di sini di hadapanku. Tetapi yang versi BSI, janganlah menyembah Tuhan-Tuhan lain, sembahlah aku. Di sini ada sembahlah aku. Berarti kita lihat kan dari mana yang duluan? Ternyata BSI ini duluan. Ini yang kedua. Berarti ini sudah direvisi, makanya sembahlah aku ini hilang. Nah, di sini Ica, di sini seharusnya Ica bisa tahu. Emang Tuhan pernah salah berfirman sehingga firmannya harus direvisi. Itu kalau Ica mau berpikir. Nah, silakan Ca. Oke ya, Ya. tapi saya nggak ada masalah misalkan Bang Loding melihat seperti itu kan, tapi tetap saya menyatakan bahwa Alkitab saya yang saya pakai saya iman Katolik ya teman-teman ya. Dan kalau iman Katolik itu tidak ada beda kitabnya dari zaman dulu, tidak, cuman hanya pemahaman saja mungkin yang dirubah. Tetapi ini ya, saya itu iman Katolik itu sudah memakai ini udah lama sekali. Jadi tidak akan mungkin ya, tapi nggak tahu itu mungkin Bang Lodi ngambil dari kitab di sini. Saya akan saya Ini baca. LAI. Saya nggak LAI. tahu, Itu yang tidak. Ica pegang LAI atau bukan? Ini Alkitab Coba lihat. Katolik. Iya, LAI atau bukan itu? Kan lembaga Alkitab Indonesia kan Alkitab kan keluar Lembaga dari LAI Alkitab kan? Indonesia Jakarta. Nah, ini juga lembaga Alkitab Indonesia. Kenapa berbeda? Lah, saya Yang nggak di tahu sini ini yang sembahlah dipakai aku, umat, tapi yang di Ica, ini yang dipakai umat Katolik dan tidak mungkin yang lain dipakai umat Katolik, gitu. berarti yang ini salah ya? Saya nggak tahu. Oh, Makanya tadi saya bilang ya, makanya saya tadi bilang setahu saya belum ada di dalam Alkitab Yesus, bukan Yesus, Allah ya, atau karena di situ ya kalau berbicara tentang para nabi yang menyatakan seperti itu. Nah, makanya itu dikatakan pernyataan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu berhala yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembahnya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Ini pernyataan, bukan apa. ya, Nah, betul. ini yang Baik, kalau dikatakan Ica mau dari para menolak nabi. yang ini, kalau Ica mau menolak yang ini, seharusnya kalau betul-betul kita mau belajar dari versi BIS, dari versi BIS ini kan 1985. Ya, janganlah menyembah ilah-ilah, sembahlah aku saja. Nah, kalau Ica menolak yang ini, baik kita skip yang ini. Tapi bagaimana Ica bisa enggak jelaskan di dalam Lukas 4 nomor 8. Di situ siapa yang minta sembah? Coba. Kita fokus ke situ ya, biar kita punya netizen dia dapat pemahaman ya. Kita berdiskusi, sampaikan apa yang tertulis saja. Coba bagaimana di dalam Lukas yang coba Di sini baca. berbicara Lukas 4 ayat 8, di sini pencobaan di padang gurun ya. Saya baca yang ayat 8 ya, beginilah firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis engkau harus iblis
mencobai Tuhan Yesus karena sudah dinubuatkan di perjanjian lama dan dia sudah Bukan itu saya tanya, Ca. Iya, Yang saya tanya, siapa Yesus menyuruh menyembah kepada siapa itu? kepada Sebab ada Tuhan tertulis Allahmu. engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Iya, karena gini, kalau kita lihat, kalau kita baca dari ayat 1 ya sampai ke 7, nah kita bisa, boleh saya baca? Boleh, silakan. Silakan. Yesus Untung kau yang manis, penuh kalau dengan tidak Roh dari tadi Kudus. sudah diturunkan. Nggak Lanjut. apa-apa. Kalau mau turunin, Janda. kalau mau apa, Tidak terserah mungkin lah, kamu. saya kan tamu istimewa kamu di Komal kamu kan. Ya, silakan. Baca coba 1 sampai 8. Biar kita tahu. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. 40 hari lamanya ia dicobai iblis. Selama hari-hari itu ia tidak makan apa-apa, dan setelah itu ia lapar. Berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepada semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Karena itu, jikalau engkau menyembah aku," nah ini yang tadi yang saya sampaikan, hanya iblis yang minta disembah, gitu ya. Iya, betul. Nah, karena itu jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya akan menjadi milikmu. Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau beribadah." Nah, sama Itu yang berkata siapa, Ca? Yesus sendiri. Yesus berkata kepada iblis, sembah siapa? Tuhan Allahmu, Tuhan Allah itu merujuk kepada siapa? kepada dirinya dan Allah Bapa. Berarti Yesus minta disembah iblis dong. Tidak minta disembah. Kan Ica tadi bilang. Ica kan bilang sendiri tadi. Siapa yang meminta menyembah? Tidak ada di situ minta disembah, tetapi menyatakan bahwa jika kan di sini sudah dikatakan di ayat 7, karena itu jika engkau menyembah aku, seluruhnya akan menjadi milikmu. Itu Nah, iblis minta sembah itu kan? Itu iblis minta sembah. Oke. Di sini iblis menginginkan dia disembah. Ya, Iya, ini betul. Kita berbicara. Iblis menginginkan bahwa Yesus dia menyembah disembah. kepadanya. Seluruh dunia akan diberikan kan? Ya. Benar tidak? oke. Nah, baca Oke. seterusnya. Oke. Iblis meminta dia disembah, ya, menginginkan Tuhan Yesus menyembah iblis. Tetapi Iya, di betul. situ memberikan pernyataan. Dia bukan minta disembah. Kalau misalkan diminta disembah, kamu harus menyembah aku. Nah, itu sembahlah aku, tetapi tidak. Tapi menyuruh. Dia menegaskan. Iya. Apa? Yesus dan Allah Bapa. Yes, iya. Oke. Oke, gini ya, lebih memahami ya tentang ayat ini ya, pasti kamu dapat. Karena apa? Kita harus bisa bedakan. Kalau misalkan iblis ya, sembahlah aku. Nah, itu berbicara tentang dia meminta Iya, untuk disembah. Ica. Tetapi Begini, memberikan Ica, ya. pernyataan itu berbeda meminta untuk dia disembah. Coba Ica baca baik-baik. Ada kejanggalan yang Ica lewati di situ. Coba kalau Ica pernah sekolah bahasa Indonesia yang baik dan Oke. benar, coba Ica baca baik-baik. Coba. Ya. Sebab ada tertulis. Sebab ya. Oke. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau beribadah. Dan hanya kepada Dia saja. Dia itu siapa? Itu merujuk kepada ayat Tuhan Allah. Ya, berarti Yesus memerintahkan untuk menyembah kepada siapa? Ya, memang iblis harus sembah Tuhan Allah dong. Iya, kalau iblis saja Yesus perintahkan menyembah Tuhan Allah, kenapa Ica tidak menyembah Tuhan Allah?
Ya kami menyembah Tuhan Allah. Berarti bukan Yesus. Tuhan kami Yesus Kristus dan Allah kami Allah Bapa. Berarti ada berapa Tuhan? Satu. Yang mana? Yesus apa Allah Bapa? Yesus Kristus. Bukan Allah Bapa. Allah Bapa itu adalah sang sumbernya. Iya, sang sumber itu bukan apa Tuhan juga? Tuhan. Tuhan. Allah Bapa juga Tuhan, Yesus juga Tuhan, betul? Ya, Berarti ada berapa Tuhan? satu. Maka di Yohanes 1 ayat 1 dikatakan di situ bersama-sama. Coba, oke. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Coba fokus di Yohanes 1 ayat 14. Kalau Ica bisa baca dan bisa berpikir dengan akal sehat, Yohanes 1 ayat 14. Oke, Coba. saya baca ya, biar supaya Kita kasih lolos sini dulu Ustadz ya. Kasihan dia. Karena ini kawan baik saya Ustadz. Biasa dia diskusi sama saya di tempat dia. Saya paling senang Itu. sama si Loading karena dia mau berdiskusi siapa yang salah, tetapi kita mengedukasi tentang keimanan gitu supaya Tapi apa? itu Yohanes 1 ayat 14 tambah dijebak sama Bang Loading itu Kak Ica. coba coba. Di sini dikatakan ya di Yohanes 1 ayat 1. Nah, pada mulanya sudah ada firman. Firman itu bersama dengan Allah. Nah, sudah dikatakan bersama dengan Allah. Nah, firman itu adalah bersama dengan Allah. Mana? Dan firman adalah Allah. Nah, kalau kita mengatakan firman itu bersama-sama dengan Allah, berarti apa? Allah ya apa? Firman ini Ya, saya sudah paham itu, Cak. Di M14-nya yang sudah saya paham tidak ya? paham. M14 yang saya belum Jadi, paham. Coba. ya, jadi kalau kita berpikir secara logika kita, ya, kalau kita berpikir secara logika kita, sudah dikatakan bersama-sama bagian dari Allah, apakah itu ada dua? Iya, coba baca dulu. Iya, Nah. itu ada satu, tetap satu, itu satu, itu satu. Oke. Ya. Ya, suara saya adalah saya kan? Oke, di Yohanes 1 ayat 14-nya, firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Nah, Oke. Sabar. Ya. Saya punya kata-kata. Benar tidak? Saya punya kata-kata. Ya, kata-kata nih. Ketika saya mengatakan rokok atau saya mengatakan pulpen dan dengan izin Tuhan kata-kata saya menjadi pulpen. Apakah pulpen ini adalah loading atau pulpen ini bagian daripada loading? Oke, saya jawab ya. Iya, pulpen ini adalah loading atau bagian daripada loading? Oke, gini, kalau misalkan Loading mau bernarasi tentang pulpen, saya akan kita berbicara tentang pulpen, ya. Iya, begini Ica, begini analogi saya. Coba Ica jawab dengan tegas, nanti baru Ica punya waktu. Saya punya kata-kata. Ketika saya mengatakan pulpen dan kata-kata saya itu hasilnya jadi pulpen, apakah pulpen ini loading atau bagian daripada loading? Apakah pulpen ini itu sudah beda ininya konteksnya Loading? Iya, bukan. Karena memang sudah beda konteks. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, okay. Kenapa dikatakan firman itu adalah Allah? Karena firman belum jadi manusia. Tetapi jikalau ketika firman sudah menjadi manusia, Allah Bapa menjadi manusia atau tidak? Ica. Bukan Allah Bapa yang menjadi manusia, tetapi bukan Allah Bapa menjadi manusia, tetapi firman Allah Bapa yang menjadi manusia. Benar? Betul. Nah, berarti di situ ada dua keberadaan.